يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل بالتخلق بالقبض والبسط. Di antara nama Allah ada Al-Qabid, ada Al-Basit. Al-Qabid, Al-Basit. Qabid artinya menggenggam. Menggenggam. Allah Ta'ala itu maha menggenggam. Bisa juga diartikan maha menahan. Bisa dikatakan maha mengambil, maha menarik. Cuma asal kata maha menggenggam. Al-Basit, Allah Ta'ala itu maha membuka. Nah kayak ini kan basit namanya. Basit bisa diartikan maha memberi. Basit. Jadi Allah itu maha menggenggam, maha membuka. Artinya Allah bisa menarik, bisa memberi. Orang yang ditarik Tuhan, orang yang digenggam Tuhan rezekinya, susah seumuran orang itu hidupnya. Orang yang digenggam Tuhan rezekinya, susah orang itu. Orang digenggam Tuhan ilmunya, kadang bakal dapat ilmu orang itu. Nah, jadi Al-Qabid itu. Orang mengaji itu kadang mau bisa mengaji, kadang mau jadi dapat ilmu. Pernah mengaji ke sana, mengaji ke sini, nuntut ilmu, kadang jadi ilmu. Itu Allah Al-Qabid, Allah maha menggenggam. Nah, kadang Allah buka. Ada Al-Basit, Allah buka. Nah, sehingga orang jadi kaya, orang jadi punya ilmu, orang jadi bahagia, dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Basit artinya. Al-Qabidul Basit. Nah, samaratu ma'rifatihima, buah dari mengenal keduanya. Kita kenal Allah maha menggenggam. Kalau Allah genggam rezeki kita, miskin hidup kita. Kalau Allah genggam ilmunya, bodoh kita jadinya. Ini Allah semua nih, yang menggenggam nih Allah, yang membuka Allah juga. Nah kalau kita mengetahui itu semua Allah, kita takut, al-khawfu takut min qabdi manafi'id dunya wal akhirah, takut digenggam Tuhan manfaat dunia dan akhirat kepada kita. Dunia susah, akhirat susah kita khawatir itu. Kita khawatir digenggam Allah manfaat dunia, manfaat akhirat kepada kita. Waraja'u bastil khairat al-ajilah wal ajilah, dan kita berharap juga dengan namanya Al-Basit, Allah bukakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, jadi ini nama, dua nama yang kali bisa dipisahkan, Al-Qabidul Basit, supaya timbul dalam hati kita takut dan harap. Takut kepada Allah Al-Qabid maha menggenggam, takut kalau digenggam Allah manfaat dunia, manfaat akhirat. Al-Basit, Allah maha membuka. Nah, kita berharap dibukakan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Wa takhalluqu bil basti, bermula berakhlak dengan nama Allah Al-Basit. Bi an tabsuta birraka wa ma'rufaka ala kulli muhtaj, bahwa kau buka kebaikan engkau, sosial engkau atas tiap-tiap orang yang berhajat. Hatta ala dawab, sehingga kepada binatang melata, wal kilab anjing, wazzar semut. Allah tuh maha membuka. Nah, kita bang makhluknya, kita hambanya bang, kita pun juga mesti membuka kebaikan kita, membuka sosial kita kepada setiap orang yang berhajat, walaupun itu binatang melata, walaupun anjing, walaupun semut sekalipun. Karena sabda Nabi, bi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada tiap-tiap yang hatinya basah itu ada pahala. Artinya tiap-tiap binatang hidup itu ada pahala. Dalam Bukhari Muslim disebutkan hadis
Rasulullah bersabda, seorang laki-laki berjalan di padang pasir. Laki-laki ini kehausan. Jalan kehausan, ada sumur. Turun laki-laki tadi ke sumur tadi. Turun, minum. Begitu naik laki-laki ini dari sumur itu, jar Nabi, ada anjing kehausan. Laki-laki ini turun lagi ke dalam sumur. Nah, dia lepaskan sepatunya, hubnya. Dia ambil air dengan hub. Dia minumkan ke anjing yang kehausan tadi. Lalu Allah berwahyu kepada Nabi, katakan bahwa laki-laki itu diampuni Allah dosanya karena dia berbuat baik kepada anjing yang kehausan tadi. Nah, itu. Lalu jar sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita berbuat baik kepada binatang itu ada pahalanya? Lalu jar Nabi, fi kulli kabidin razbatin ajrun. Nah, pada tiap-tiap binatang hidup kita berbuat baik itu ada pahalanya. Ada pahala. Kita bisi pohon jambu, datang burung patoknya jambu kita, pahala. Karena burung itu adalah zikabidin ratbah, binatang hidup. Jadi berbuat baik kepada semut pun kita berbuat baik kepada semut itu ada pahalanya, karena semut termasuk zikabidin ratbah juga, ratbatin. Wa takhalluqu bil qabdi, nah berakhlak dengan al-qabid, Allah menggenggam. Sehingga banyak hambanya yang miskin, banyak hambanya yang bodoh, karena Allah genggam ilmu, Allah genggam rezeki. Nah kita bang berakhlak dengan nama Allah Al-Qabid yang maha menggenggam itu kayak apa? Bi an taqbida, bahwa engkau menggenggam juga an kulli ahadin, dari tiap-tiap orang, ma laysa lahu ahla, yang orang itu tidak ahlinya. Kita pun kita genggam juga kebaikan. Jangan diberiakan kebaikan ini, simpani. Jangan diberiakan kepada yang bukan ahlinya, Min malin, harta. Kita punya harta. Jangan kita berikan hartanya kepada orang yang bukan ahlinya untuk menerima harta. Itu Al-Qabid, menggenggam. Allah Ta'ala Al-Qabid, maha menggenggam. Kita pun harus berakhlak demikian. Allah menggenggam rezekinya. Banyak orang yang miskin karena Allah menganggap ini orang kada patut diberi harta, hidupnya miskin. Nah kita pun kalau punya harta jangan semuaan diberi, mesti ada orang yang kita kada beri. Siapa yang kita kada beri itu? Orang-orang yang kita anggap kada patut menerima harta. Siapa mereka? Orang gila, akan-akan gak ada bakal. Orang-orang yang menggunakan harta kepada maksiat jangan diberi juga. Tahu nih mau diberi duit nukar birnya, pemberinya itu mesti Al-Qabid kita genggam. Ini mau diberi duit pacangan nukar arak, ini mau diberi duit pacangan nukar obat mabuk. Nah kita mesti Al-Qabid kita genggam, jangan sampai kita berikan kepada mereka, karena mereka itu tidak ahlinya untuk menerima harta. Wa wilayatin, genggam wilayah. Kita pejabat punya atasan, pejabat punya wewenang untuk mengangkat orang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Nah kita genggam. Jangan sampai kita berikan jabatan ini kepada yang bukan ahlinya. Nah itu Al-Qabid ngarannya. Ini diberi jabatan, itu kada. Lawan ini kita Al-Basit. Ini kada kita beri jabatan, kita Al-Qabid dengan ini orang. Kenapa? Kita anggap ini kada patut untuk menerima jabatan itu. Wa ilmin, ilmu sama. Ilmu. Ini dilajari ilmu ini. Yang saya kung kada dilajari Al-Qabid. Kita genggam ilmu. Jangan sebarang dilajarakan ilmu kalau yang menerima ini kada ahlinya menerima ilmu itu. Nah, jadi Al-Qabid. Wa hikmatin, apalagi hikmah, ilmu yang halus-halus. Ilmu-ilmu rahasia.
jangan bisa dilajarkan kepada semua orang, mesti kita genggam. Mana orang yang kita beri, mana orang yang kadang-kala diberi ini ilmu, karena ini orang belum amanah, karena ini orang belum bisa menggunakan ilmunya. Jadi al-kabid itu. Fala tu'tu subaha amwalahum, di Quran dijelaskan jangan kau berikan orang-orang bodoh itu harta mereka. Orang-orang bodoh tuh jangan diberikan harta mereka. Padahal harta ampunnya seorang jangan diberi pada ampunnya seorang. Misalnya orang ini mati, bertinggal waris, berarti harta ampun waris. Warisnya bodoh, jangan diberikan harta si waris yang bodoh itu, simpaniakan aja. Siapa menyimpan, siapa nang keluarga yang bisa menyimpan. Kalau ada ketua kampung yang menyimpan, jangan diunjuk orang bodoh, dia bisa kan kada keruan gina. Wala tu'tu sufaha amwalahum, jangan kau berikan orang bodoh itu harta mereka. Nah, itu artinya payatlapuha, mereka habiskan kena hartanya, mereka binasakan hartanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la tu'tul hikmah ghaira ahliha, jangan kau berikan ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu yang halus, jangan kau berikan, kau ajarkan, jangan kepada yang bukan ahlinya. Fatazlimuha, maka mereka akan zalim dengan hikmah itu. Ilmu yang sebujurnya bagus, ilmu yang sebujurnya hebat, tapi diberikan kepada yang kadang ngerti, diberikan kepada orang yang belum paham, akhirnya dia zalim dengan ilmunya itu. Dia zalim dengan ilmunya itu. Jadi seorang yang punya harta mesti ada juga berakhlak dengan al-qabid, menggenggam. Orang yang punya wewenang mesti ada juga al-qabid, jangan sebarang berikan jabatan kalau kepada bukan yang ahlinya. Orang yang berilmu jangan sebarang ajarkan ilmu, genggam. Al-qabid maha menggenggam, kecuali ini orang ahlinya dalam menerima ilmu itu. La tu'tul hikmata ghaira ahliha fatazlimuha.